Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, kami kembali akan memberikan tutorial tentang SKP di PMM 2024 ya. Nah, kebetulan ini yang akan kami bahas itu langkah-langkah persiapan observasi kelas SKP guru di PMM 2024. Jadi cara atau langkah persiapan observasi kelas pengelolaan kinerja guru di PMM 2024 itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah supaya bisa menyimaknya, supaya nanti bisa mendapatkan informasinya yang valid itu seperti apa gitu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk aja ke PMM ya. Ketikkan aja di sini PMM Merdeka Mengajar gitu seperti biasa. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini biasa ya, Merdeka Mengajar. Nah, jika Bapak Ibu sudah pernah login sebelumnya, maka akan langsung masuk ya. Nah, sekarang kita langsung memilih ini, pengelolaan kinerja ya. Kita klik aja di sini. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita ke tutorial, izinkan kami untuk memaparkan dulu tentang alurnya gitu ya. Nah, di bulan Januari ini kemarin kan kita menyusun yang namanya perencanaan guru dan persetujuan atasan. Ini sudah kita lalui gitu. Nah, di bulan Februari ini kita fokusnya itu di diskusi persiapan observasi kelas. Ya, ini kita panjang waktunya, 1 bulan untuk membuat jadwal observasinya. Nah, sedangkan waktu pelaksanaan observasinya atau periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjutnya itu di bulan Maret Bapak Ibu ya. Nanti pelaksanaan tindak lanjutnya itu di bulan April sampai Mei ya, dan pemantauan atasannya. Sedangkan di Juni ini refleksi dan penilaian. Nah, jadi sekarang itu Bapak Ibu fokusnya di sini dulu, diskusi persiapan observasi kelas. Jadi nanti membuat jadwalnya ya bulan Maret. Jangan sekarang ya. Sekarang itu Februari. Februari ini masih diskusi ya, sesuai dengan lini masanya. Jadi sekali lagi di bulan Februari ini kita fokus diskusi persiapan. Mau tanggal berapa ya? Artinya diskusi dengan kepala sekolah. Begitu Bapak Ibu kira-kiranya ya. Jadi kita fokus di bulan Februari dulu. Diskusi dulu dengan kepala sekolah. Nah, kemudian di sini ini bertahap Bapak Ibu ya. Kita jangan langsung mengumpulkan dokumen atau tugas tambahan. Ini ada tahapannya. Ini kan waktunya kita panjang dari Januari sampai Juni untuk periode yang pertama ini. Ya, ini sambil berjalan nanti Bapak Ibu ya. Kita bertahap dulu, kita ke sini dulu ya, ke observasi praktik kinerja. Nah, cek langkah observasi. Kita langsung nih ke tutorialnya ya, kita klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini praktik kinerja. Berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Nah, karena dulu saya memilih indikatornya itu adalah penerapan disiplin positif, maka akan muncul. Tapi jika Bapak Ibu bukan disiplin positif, ya tentunya berbeda di sini. Tergantung indikator yang dulu kita pilih gitu. Nah, kemudian ini observasi dinilai berhasil jika ya. Tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ini dikatakan observasinya itu berhasil nilainya ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah memahami ini, jadi sekali lagi yang muncul di sini berdasarkan indikator yang satu yang dulu kita pilih ya. Ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Nah, sekarang kita ke pelaksanaan observasi Bapak Ibu. Di sini kita bertahap. Ini yang nyala dulu yang kita laksanakan ya, yang kita kerjakan atau yang kita isi. Kita nggak bisa ke sini. Ini bertahap, ini masih dikunci ya. Nah, ini masih dikunci. Tuh, lakukan sesuai urutan ya. Jadi sesuai urutan Bapak Ibu, tidak boleh loncat-loncat karena memang tidak bisa ngisi gitu. Kita isi dulu nih di sini. Diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari dan jadwal. Jadi kita harus diskusi dengan atasan ya.
isi dulu di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ya, langkah-langkah persiapan observasi. Nah, ini kita masuk di formulir diskusi persiapan. Nah, supaya lebih paham, Bapak Ibu klik di sini. Apa tujuan formulir ini? Nah, ini. Jadi, tujuan formulir diskusi persiapan ini ada dua Bapak Ibu. Satu, menyepakati target perilaku. Yang kedua, menyepakati jadwal. Nah, ini penting. Kita membuat kesepakatan di sini atau diskusi dengan kepala sekolah, ya. Menyepakati target perilaku. Guru dan atasan menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Jadi, target perilaku yang akan kita perbaiki dan akan kita pelajari 6 bulan ke depan itu harus disepakati dengan kepala sekolah. Begitu juga dengan jadwal. Guru dan atasan menyepakati jadwal observasi kelas beserta kelengkapannya yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kelas. Jadwal juga harus disepakati. Jadi formulir diskusi persiapan ini tujuannya dua, menyepakati target perilaku yang akan diperbaiki dan akan kita pelajari 6 bulan ke depan dan juga jadwalnya itu kapan ya. Nah, di sini kan ada disarankan gitu, diskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini tercapai. Jadi ini memang penting sekali diskusi antara guru dan kepala sekolah. Oke, sudah mengerti ya Bapak Ibu, kita klik. Nah, kemudian apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas maksimal 3. Target perilaku. Ini berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu ya. Ini kita selaku guru itu bebas. Namanya juga kan kurikulum merdeka. Mau pilih yang ini boleh, satu. Ya, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Atau hanya memilih ini satu boleh, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Memilih satu ini juga boleh. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Bapak Ibu boleh milih dua. Contoh yang ini dengan ini boleh. Ya, yang ini dengan ini boleh. Yang ini dengan ini boleh. Pokoknya boleh memilih satu, boleh memilih dua, boleh ketiga-tiganya juga boleh. Intinya ini fokus kita itu mau yang mana, yang ingin kita perbaiki dan yang ingin kita pelajari 6 bulan ke depan perilaku kita, target perilaku yang ingin kita pelajari dan diperbaiki gitu ya. Nanti kan di sini upaya mempelajarinya harus kita tulis berdasarkan pilihan di sini. Nah, supaya Bapak Ibu lebih memahami lagi, ini kita bahas tuntas Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman yang detailnya. Mohon maaf ini durasinya mungkin agak lama ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memahami ini, kita cek rubrik observasinya di sini, kita klik. Nah, di sini ada petunjuknya. Fokus perilaku yang diobservasi. Nah, ini kan tadi yang ke-1, kedua, ketiga. Nah, ini ada perilaku yang dianjurkannya, ini ada perilaku yang dihindari. Nah, ini ya. Silakan ini bisa dibaca-baca Bapak Ibu untuk pemahaman supaya kita lebih mendalam untuk SKP di PMM ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah memahami tentang perilaku yang dianjurkan dari setiap indikator perilaku yang ingin kita perbaiki dan kita pelajari ya. Kalau sudah mengerti, saya mengerti gitu. Nah, sekarang kalau sudah membaca itu kita ke sini, kita pilih nih ya. Nah, kebetulan yang ingin saya perbaiki dan ingin saya pelajari 6 bulan ke depan itu saya pilih dua ya. Yang tentang kesepakatan kelas dan juga tentang ini konsekuensi tentang perilaku melanggarnya atau restitusi ya, memperbaiki perilaku melanggarnya restitusi. Saya dua. Bapak Ibu jika ingin satu ya silahkan, dua silahkan, atau ketiga-tiganya silahkan. Terserah Bapak Ibu, diberikan kebebasan ya. Nah, sekarang untuk mempelajari ini, saya kan pilih dua Bapak Ibu. Nah, untuk mempelajari kesepakatan kelas dan restitusi ini, kita mempelajari tentang apa? Gitu. Nah, di sini kami sudah meringkaskan Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan kan saya pilihnya yang 2 dan
3 nih ya. Nah, ini saya kopas aja. Ini saya tadi sudah oret-oretan ya dengan ya membaca-baca dan lihat-lihat video referensinya ya. Nah, ini hanya contoh aja Bapak Ibu ya, tidak harus sama dengan saya, ini hanya referensi. Nah, di sini kita harus memperhatikan ini batas maksimal karakternya itu 250. Jangan lebih ya, nanti nggak bisa. Harus di bawah 250. Nah, ini saya mengikuti pelatihan mandiri atau praktik baik tentang disiplin positif gitu ya. Karena kan ini fokus saya itu disiplin positif ya, atau apa namanya? Ya, disiplin positif benar ya. Nah, karena ini kesepakatan kelas, ada yang ini ya, mempelajari tentang kesepakatan kelas dan penerapannya, mengidentifikasi perilaku yang sesuai kesepakatan kelas, kemudian mempelajari tentang segitiga restitusi karena ini ya. Nah, jika Bapak Ibu umpamanya tidak mau membuat kata-kata sendiri atau tidak mau berpikir di sini gitu, Bapak Ibu bisa ngambil dari sini juga nggak apa-apa ya. Contoh nih ya, ini ada referensi dari teman-teman yang lain juga ada. Umpamanya Bapak Ibu memilih yang nomor 1, ini tinggal dikopas aja ya. Tinggal di blok, klik kanan, copy ya. Nah, nanti bisa diletakkan ke sini. Milih nomor 2, Bapak Ibu bisa ke sini ya. Ini bisa di copy paste umpamanya nggak mau berpikir ya. Copy, mohon maaf ya Bapak Ibu, tinggal kopas ke sini. Umpamanya milih nomor 3, Bapak Ibu tinggal dari sini juga boleh ya. Terus dikopas, dipaste ke sini. Kalau saya itu apa namanya? Suka apa? Tantangan, ingin ada tantangan ya. Ini saya berpikir lagi nih ya. Boleh sama dengan saya, boleh juga tidak Bapak Ibu. Nah, monggo di screenshot ya. Ini saya pilih yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Pokoknya ada kesepakatan kelas dan restitusi. Pokoknya fokus mempelajari ininya gitu ya. Nah, itu. Kalau di sini sebetulnya Bapak Ibu, kan ada tuh referensi yang seperti itu. Kalau yang copy paste dari sini, ini kan perilaku yang dianjurkan kalau menurut saya ya, bukan yang dipelajarinya. Gitu ya. Ya, semua kembali ke Bapak Ibu. Pokoknya cari yang termudah dan ternyaman buat Bapak Ibu, termasuk memilih ini juga ya. Nah, ini bisa di SS contohnya. Kalau umpamanya pilih nomor 1 dan 2 ya ini restitusinya nggak usah ya, nggak usah diberi. Ini saya ada restitusi karena saya memilih nomor 3. Nah, jika ini sudah Bapak Ibu, ini detail banget ya saya menerangkannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang di jadwal observasi nih Bapak Ibu. Diskusikan dulu dengan atasan ya. Nah, ini artinya ini kita diskusikan dengan kepala sekolah. Ini mau kapan nih? Nah, jadi di bulan Februari ini kita kan diskusi. Ini namanya juga persiapan Bapak Ibu. Nah, jadi untuk pelaksanaan observasinya itu nanti di bulan Maret. Santai aja Bapak Ibu. Ini bertahap ya. Enggak harus terburu-buru harus langsung selesai. Ini kita membuat ini itu di bulan Februari sesuai jadwal ya. Nah, kebetulan saya sudah diskusi dengan kepala sekolah. Ini saya memilih tanggal 4 ya. Hari Senin nih. 4 Maret 2024. Nah, kita pilih nih udah. Kemudian jenjangnya nih silakan jika SD SD, jika SMP SMA atau SMK pilih aja. Kebetulan saya SD nih. Nah, ini kelasnya kebetulan saya kelas 6. Nah, ini kalau SMP di sini jelas harus memilih mata pelajaran. Termasuk SD juga kan. Kelas 6 itu saya masih kurikulum 2013 ya. Ini fokusnya itu saya akan di mata pelajaran ini, Bapak Ibu. Ketikkan aja di sini untuk pemancing ya. Tuh kan, keluar. Kita ketikkan P ya keluar. Umpamanya pendidikan Pancasila ya, Pancasila. Nah, PPKN lah ini gampangannya. Nah, ini saya fokus RPP-nya nanti itu di PPKN ya, tematik PPKN gitu. Kalau bahasa Indonesia silakan cari aja di sini bahasa Indonesia, ketik aja B nanti keluar. Matematika ketik aja M nanti keluar yang hurufnya MM gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini saya sudah pendidikan Pancasila ya. Kan kelas 6 itu tematik gabungan dengan yang lain, tapi saya fokusnya akan di pendidikan Pancasila. Nah, catatan lain ini opsional Bapak Ibu.
Boleh diisi, boleh juga tidak. Jadi nanti di bulan Maret ini Bapak Ibu itu mau jam berapa ya untuk pelaksanaan observasinya. Nah, di sininya juga kan jam observasi. Ada juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Nah, kita tulis aja nih di sini. Ini hanya contoh ya. Pelaksanaan observasi ya. Observasi dilaksanakan pada jam ke-1 dan 2, yaitu, nah, tulis aja nih di sini ya. Karena pagi kan jam ya berarti. Ini kan tanggal 4 itu hari Senin, biasanya upacara dulu ya sampai jam 8. Kalau di saya berarti ini jam 8.00 sampai dengan, kalau SD itu kan 1 jamnya itu 35 menit. Ini kalau 2 jam ya, artinya jam ke-1, jam kedua berarti kan 70 menit. Ini sampai jam 9 lebih 10 menit ya. WIB waktu Indonesia Barat. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Ini jangan lebih dari 250. Jadi pelaksanaan observasi dilaksanakan pada jam ke-1, jam kedua ya. Atau hanya menulis jam ini saja ya boleh ya. Boleh. Umpamanya Bapak Ibu hanya menulis ini aja ya boleh gitu ya. Jamnya aja. Ini kan opsional, boleh ditulis boleh enggak. Nah, ini lengkapnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini RPP Bapak Ibu. Untuk RPP ini ya opsional. Boleh diupload, boleh tidak Bapak Ibu. Sekali lagi ini kurikulum Merdeka itu memberikan kebebasan. Jadi yang diupload di sini itu dokumen RPP. Kalau memang kurikulum 2013. Kalau modul ajar berarti kan kurikulum Merdeka dan perangkat asesmen ya. Ini hanya satu RPP Bapak Ibu yang akan diobservasi. Bukan RPP yang setengah semester atau 1 tahun malah. Bukan Bapak Ibu, jangan salah persepsi. Ini RPP yang akan diobservasi nanti oleh kepala sekolah yang akan dinilai. Satu RPP saja, satu topik RPP maksudnya ya. Nah, silakan bisa diunggah nih di sini. Kemudian umpamanya Bapak Ibu belum sempat membuatnya ya nggak usah diupload dulu, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan juga boleh ya. Asalkan jangan lewat dari Februari gitu. Nah, ini formatnya itu PDF Bapak Ibu. Maksimalnya 10 MB, longgar ya, sangat longgar. Nah, silakan nih ya. Bagi yang sudah membuat RPP ya kita klik aja di sini. Nah, di sini cara mengunggahnya Bapak Ibu. Jika ingin ngambil dari laptop atau unggah dari laptop, kita pilih ini. Tapi umpamanya Bapak Ibu sudah pernah mengunggahnya di PMM, ya ini ya. Nah, seperti ini. Ini jika di PMM. Biasanya di modul ajar atau RPP gitu ya. Atau di yang lain ya, silahkan. Nah, berhubung saya dari laptop atau komputer, saya pilih yang ini. Nah, saya ambil ya. Nah, kita cari ini Bapak Ibu, di sini kita filenya ya. Nah, ini ya. Nah, RPP observasi. Nah, kita masukkan. Nah, sedang proses Bapak Ibu ya, RPP observasi gitu. Oke, sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini Bapak Ibu jangan terburu-buru. Karena ini kan kita waktunya itu panjang ya. Jangan seperti kejadian kemarin terburu-buru diajukan atau dikumpulkan. Sehingga tidak bisa dirubah. Jika Bapak Ibu belum yakin, Bapak Ibu bisa simpan draft. Ya, bisa simpan draft dulu di sini. Nah, seperti ini. Ya, disimpan dulu Bapak Ibu ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa memperbaiki lagi. Nah, seperti ini. Ya, sudah disimpan tadi ya. Tapi jika Bapak Ibu sudah yakin bahwa ini sudah benar dan sudah disepakati oleh kepala sekolahnya, sudah didiskusikan, tinggal klik kumpulkan aja nih. Ya. Nah, setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Tenang aja, santai aja Bapak Ibu. Jangan terburu-buru dikumpulkan. Barangkali nanti suatu saat ingin dirubah lagi kata-katanya, ingin dirubah lagi RPP-nya, simpan draft dulu. Dikumpulkannya
Jika memang sudah yakin, sudah fix, berdasarkan diskusi dengan kepala sekolah baru dikumpulkan. Nah, kalau sudah yakin tinggal klik kumpulkan Bapak Ibu ya. Tinggal klik kumpulkan gitu. Nah, kalau saya kan tadi simpan dulu ya. Kita ke sini. Tadi saya sudah simpan draft. Nah, jika sudah dikumpulkan Bapak Ibu, nanti di sininya itu akan akan berubah ya. Tinggal nanti di sini kalau sudah dikumpulkan, ini di sini centang hijau, di sini jadi gelap. Artinya sudah selesai, tidak bisa dirubah lagi kalau sudah dikumpulkan. Nanti di sini yang menyala ininya, cek rinciannya. Tinggal menunggu atasan melakukan observasi. Gitu ya. Nah, jadi jika sudah dikumpulkan, Bapak Ibu sudah tidak bisa merubah. Langsung ke sini menunggu atasan melakukan observasi. Jadi nanti atasan atau kepala sekolah itu mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal. Dikoreksi dulu lah gampangannya. Itu kalau sudah dikumpulkan. Tapi kalau disimpan draft dulu, Bapak Ibu masih bisa mengisi lagi nih contoh seperti saya. Ini bisa diubah-ubah lagi. Ya, ini bisa diganti-ganti lagi. Kalau masih simpan draft. Jadi intinya silakan dicek lagi. Jika memang belum yakin dan ingin dirubah suatu saat, ya simpan dulu. Tapi kalau sudah yakin, sudah beberapa kali dikoreksi lagi dan didiskusikan dengan atasan, silakan dikumpulkan aja. Gitu ya. Jadi ini kita hanya di bulan Februari membuat ini. Ini waktunya longgar Bapak Ibu. Udah hanya seperti ini aja intinya. Gitu. Nah, nanti kita tinggal ke sini ya. Gitu. Jadi tinggal menunggu atasan melakukan observasi. Udah ini bulan Februari sampai ini. Tinggal menunggu ya. Berdasarkan ini ya. Nah, berdasarkan jadwalnya. Di sini juga ada ya, di mana? Di sini juga ada Bapak Ibu ya. Nah, tinggal ke sini ya, tinggal nunggu. Tadi kan membuat jadwalnya itu Maret ya. Februari kan kita hanya baru diskusi persiapan observasi kelas gitu. Nah, di sini belum bertambah nih persentasenya karena saya belum dikumpulkan, baru simpan draft. Nanti kalau sudah dikumpulkan persentasenya bertambah gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini untuk tutorialnya panjang, detail supaya lebih bisa dipahami lah oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.